Pak Tommy, Ustadz saya seorang teknisi. Apakah boleh kalau saya mengambil job di tempat peribadatan? Apakah uang yang saya dapat dari job memasang kabel itu haram? Peribadatan umat, peribadatan masjid, musola, surau, langgar, memang ada dana untuk itu. Tapi kalau peribadatan umat non-muslim, maka syubhat. Al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara halal dan haram abu-abu, samar-samar. Oleh sebab itu Pak Tommy, kau serahkanlah job itu ke teman sesama teknisi yang sekeyakinan. Bro, ini rumah peribadatan kita sebangsa setanah air, kau lah yang ngurus ini. Ini aku yang lain. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, tidak mengambil makanan abu-abu syubhat untuk diberikan kepada anak istrinya, faqad istabra'a li'ardhihi, maka dia sudah menjaga kehormatan dirinya, keluarganya. Hati-hati tentang masalah makanan. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa, menjaga diri dari yang syubhat namanya wara. Sudah kita kaji 53 stasiun mendekatkan diri kepada Allah. 3, Pak Nurdin. Nur cahaya, din agama. Nurdin cahaya agama. Maka di rumah Pak Nurdin ini terang benderang. Cahaya. Ustaz, mengapa Nabi Khidir tidak termasuk 25 Nabi Rasul, padahal diceritakan dalam Al-Quran? Ada banyak manusia, tapi tak banyak yang jadi nabi. Diperkecil lagi, ada banyak nabi, tapi tak semuanya jadi rasul. Ada nabi dan rasul, tapi tak semuanya jadi ulul azmi. Ada ulul azmi, tapi cuma satu yang jadi puncak, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik gambarnya Pak Ustaz. Kalau menunjukkan kemuliaan ke atas lah Pak Ustaz. Oh ya. Ada banyak manusia, tapi sedikit yang diangkat jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang diangkat jadi rasul. Ada banyak nabi dan rasul, sedikit yang diangkat dari ulul azmi. Ada banyak ulul azmi 5, tapi ada satu yang diangkat menjadi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni hak prerogatif Allah. Itu yang disebut dengan tauqifi. Kemarin sudah kita bahas. Waqafa. Waqaf, stop, bukan domain akal. Jadi Pak Nurdin, jangan Bapak bayangkan mau jadi nabi itu, Nabi Khidir bawa kertas proposal. Mau kemana Khidir? Mau jadi rasul, kira-kira lulus enggak ya? Ini bukan mau jadi anggota dewan. Ini hak kuasa Allah SWT. Kenapa Musa jadi rasul, Khidir enggak jadi rasul? Padahal yang jadi murid waktu itu siapa? Musa. Khidir jadi guru. Karena perbuatan Khidir itu, Pak Nurdin, itu tidak bisa jadi syariat. Sempatlah Nabi Khidir nih jadi rasul, dan dia punya umat. Habislah tongkang-tongkang di Pekanbaru. Itu sampan-sampai di Sungai Siak itu habis semua. Kenapa? Karena Nabi Khidir merusak sampan. Asal nampaknya sampan yang bagus, dirusaknya. Nampak sampan bagus, dirusaknya. Lewat jelati, biarkan, memang tak bagus. Mohon maaf yang punya jelati. Nampaknya Indomal, dilobanginya. Heranlah Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, kenapa kau rusak sampan ini, Khidir? Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang sama kau Musa, kau tak akan sabar kalau jalan sama aku, tapi kenapa kau ikut aku juga? Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun sampan yang kurusak ini punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim, raja yang jahat. Kalau nampaknya sampan bagus nanti diambilnya, maka kurusak sampan ini supaya nanti pas lewat di sana dibiarkan aja. Sampan rusak lewat, sampan rusak lewat. Makanya kalau ada razia, mobil bapak disuruh lewat, itu rusak tuh. Yang dipanggil-panggil tuh karena bagus. Nah, jadi Pak Tommy,
bisa disimpulkan yang pertama, Pak Tommy pula, Pak Nurdin, bahwa yang pertama ini hak prerogatif tauqifi. Yang kedua, perbuatan Nabi Khidir itu tidak bisa dijadikan syariat. Dia hanya sebagai nabi, nabi pembawa berita besar, dan dia melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi dia tidak punya umat, dia hanya membawa berita besar. 4. Pak Rizky, Ustadz, apakah wanita yang berkarir di bidang MC atau semacamnya yang kerap tampil di muka umum bisa dibilang keluar dari kodratnya? Ini yang suaminya, istrinya MC berdebar-debar jantungnya. Apalah jawab Ustadz. Yang istrinya MC atau calon MC, dengarkan baik-baik. 1. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, tiba-tiba dia lihat di depan ada Asma. Asma itu anak Abu Bakar, ipar Nabi, saudari Aisyah radhiyallahu anha, sedang memikul makanan kambing, makanan onta. Seandainya Nabi melarang Asma, apa kata Nabi? Hei Asma, pulang kau ke rumah, jangan keluar-keluar. Maka bisa dipahami perempuan tak boleh beraktivitas di luar. Tapi begitu Nabi mengatakan radifaha, Nabi menolong, membantu Asma membawakan, maka itu dalil menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Agak lega sedikit. Tapi belum habis. Perempuan boleh beraktivitas. Hadis tentang Asma. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, naik Abu Bakar Siddiq. 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, naik Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, pasar kota Madinah sudah mulai besar. Dan ketika pasar besar, perlu ada polisi yang mengawas. Polisi yang mengawas itu namanya wilayah Hisbah. Dan ketua polisi wilayah Hisbah khusus untuk mengawal pasar di kota Madinah itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu kumis berjambang atau Ummu Syifa? Itu menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas. Ketua Satpol PP Ummu Syifa. 3. Boleh. Agak lega sikit lagi. Ketika terjadi perang, ada seorang yang lukanya sampai 13 tebasan pedang, tikaman tombak, anak panah. Hadis tentang Nusaibah. Itu ada lagunya Pak Ustadz. Itu bukan Nusaibah, ya Soibah. Nusaibah yang saya maksud nih, Nusaibah. Itu menunjukkan Nusaibah ikut perang. Itu menunjukkan perempuan tidak hanya di rumah, tapi dari ketiga ini boleh beraktivitas. 4. Tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? La yakhluwanna. Jangan bersunyi-sunyi berdua-dua. Oh, ini MC ini kan berdua Pak Ustadz. MC biasanya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tak boleh dia bersunyi-sunyi. Mesti di depan orang ramai. Ya nanti pas datang kata sambutan, berdua dia di kamar dalam. Iki, ya tak boleh. Mesti dia ramai-ramai. La yakhluwanna, tak boleh berdua-duaan. 5. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Biasa aja. Jilbabnya biasa, kemudian biasa aja. Ini kadang banyak MC perempuan ini, pas kita datang ke rumahnya mau ngantarkan surat undangan, ini rumah Bu Anu MC, iya, Ibu ada di rumah, sayalah dia, loh, macam hantu. Pas di acara tuh macam artis, rupanya bedak tuh 3 inci. Nah, jadi make upnya biasa-biasa aja, nggak biasa. 6. La takhada'na bil qaul.
La taqda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja. Para penonton pada malam hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Biasa aja. Karena ada MC ini kadang-kadang suaranya tuh saya heran kenapa perempuan itu bersuara mesti menunjukkan kebenaran. 13-14 abad sudah Nabi Muhammad SAW, tapi yang diucapkannya 14 abad yang dulu tetap eksis sampai sekarang. Coba tengok kalau perempuan ngomong di mana-mana. Kenapa dia tak bicara penyiar radio, pembawa acara TV, acara? Kenapa tak bicara biasa saja? Memang Nabi Muhammad itu luar biasa. 7. La yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Karena waktu itu memakai gemerincing supaya diperhatikan orang. Maka dikiaskan juga ke sana, tidak hanya gemerincing, termasuk juga aksesoris-aksesoris yang berlebihan. Ada tuh baju tuh, kalau dihitung-hitung sampai 3 kilo. Begini ya. Ini pula macam punuk onta ke atas. Oh, ke atas. Terus sangkut ke kipas. Ada pula tumit tuh sampai 15 cm. Begitu dia naik ke atas, pemirsa sekalian, penonton tuh semua begini ketakutan. Takut dia terpleset jatuh. Bisalah Bapak pahami. Kalau cukup syarat ini, maka silakan. Tapi kalau tak cukup syarat, jangan. Suami-suaminya sudah menonton, istrinya pun sudah tahu, maka insya Allah mudah-mudahan bisa dijaga. Yang terakhir, yang kelima, Ustadz, bagaimana hukumnya tidak mencukur rambut? Oh, hampir tadi saya sangka mencukur. Tidak mencukur rambut anak di usia 40 hari. Hampir lagi. Saya sangat tadi pertanyaannya, gimana mencukur kumis dan janggut? Langsung saya jawab, ini face apps berbayar. Sudah habis 2 minggu. Kullu mauludin, setiap anak, rahinatun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 1. Tuzbahu anhu, disembelihkan kambing, yauma, pada hari sabi'ihi, hari ke-7. Jadi bukan 40, bukan 40 Bu, Pak, hari ke-7. 40 kelamaan. 2. Yuhlaqu, dicukur rambutnya. 3. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Jadi 3 cara ini cara menebus anak. Potongkan kambing, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kalau ikut fikih sunnah mazhab Hanafi, anak laki-laki pun 1 ekor cukup. Wah, saya ikut itu aja lah Pak Ustaz. Cukur rambutnya, habis cukur, karena itu anak bekas rambut dalam itu bercampur dengan darah segala macam, bersih. Oh, sama kasih nama yang baik-baik. Itulah dia. Ini sunnah, tak ada mengatakan wajib. Tapi saya menganjurkan cukur. Yang mau punya anak, yang mau lahiran, yang USG, laksanakan sunnah nih. Anaknya sekarang, jangan gara-gara ini anak sudah, ini besok pagi digunting rambut anak. Rupanya udah semester 3. Sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Yang lalu biarkan berlalu. Ada lagunya itu. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis ilmu, majelis dihadiri malaikat, berdoa kita kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan, jadikan dia berguna untuk dunia akhirat, agama, bangsa, negeri kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.